Penyidikan kasus dugaan korupsi pembayaran pajak periode 2016-2020 memasuki babak baru setelah Kejaksaan Agung, Kejagung, melakukan penggeledahan di 8 lokasi yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Penggeledahan yang dilakukan pada Minggu 23 November itu mengungkap sejumlah barang bukti, termasuk dokumen pajak dan kendaraan mewah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Selasa 15 November, membenarkan adanya penggeledahan secara serentak tersebut. Ia menyebut pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus. Ya lebih dari 5, mungkin 8 titik ada. Keseluruhan, ya, ujar Anang. Meski demikian, ia tidak merinci titik-titik lokasi yang menjadi sasaran penyidik, dengan alasan proses hukum yang masih berjalan. Sita dokumen pajak, 1 mobil Alphard, dan 2 moge. Dari penggeledahan tersebut, penyidik berhasil mengamankan beragam barang bukti yang diduga berkaitan dengan praktik korupsi pembayaran pajak oleh sejumlah wajib pajak dan oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak, DJP. Dari beberapa tempat di sekitar Jabodetabek, di mana penggeledahan lebih dari 5 titik, diperoleh kendaraan dan roda 2 yang disita. Selain dokumen, kata Anang. Barang-barang yang disita antara lain 1 unit Toyota Alphard serta 2 motor gede, moge. Selain itu, penyidik juga mengamankan kumpulan dokumen yang disebut berhubungan dengan mekanisme pembayaran dan pengurangan nilai pajak oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Penyitaan dokumen ini menjadi fokus penting penyidik Jampitsus karena diduga menyimpan jejak komunikasi, perhitungan, serta persetujuan yang digunakan para pihak dalam mengatur besaran pajak. Penyidik menilai dokumen tersebut krusial untuk memperkuat konstruksi peristiwa pidana. Modus, pajak diringankan, oknum dapat setoran. Kejagung sebelumnya mengumumkan bahwa perkara ini melibatkan oknum pegawai DJP yang diduga bekerja sama dengan sejumlah wajib pajak atau perusahaan. Bentuk kerjasama itu, kata Anang, adalah pemufakatan untuk menurunkan nilai kewajiban pajak. Ia menjelaskan, oknum pegawai pajak diduga memberikan fasilitas berupa keringanan dalam penghitungan atau verifikasi pajak. Sebagai imbalannya, wajib pajak atau perusahaan memberikan setoran tertentu kepada pegawai tersebut. Pemufakatan itu dilakukan agar pembayaran pajak wajib pajak dapat lebih rendah. Sebagai imbalannya, wajib pajak atau perusahaan memberikan setoran, ujar Anang. Meski belum rinci nominal maupun kerugian negara, Kejagung memastikan praktik tersebut berlangsung dalam kurun waktu 4 tahun, yaitu sejak 2016 hingga 2020. Sejumlah nama telah dicekal. Untuk mendukung kelancaran penyidikan, Kejagung juga telah mengajukan pencekalan terhadap sejumlah pihak yang dianggap memiliki kaitan dengan perkara tersebut. Pencekalan bertujuan mencegah para pihak bepergian ke luar negeri selama proses penyidikan berlangsung. Nama-nama yang dicekal meliputi Direktur Utama PT Djarum, Victor Rahmat Hartono, mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwi Jugiastiadi, serta sejumlah pejabat dan mantan pejabat di lingkungan DJP. Selain itu, terdapat pula Karl Laiman, pemeriksa pajak muda di Direktorat Jenderal Pajak, Ning Dijah Prananingrum, Kepala KPP Madya II Semarang, serta Heru Budijanto Prabowo, seorang konsultan pajak. Kejagung belum menetapkan tersangka dalam perkara ini. Namun langkah pencekalan menunjukkan bahwa penyidik menilai peran para pihak tersebut penting untuk didalami lebih lanjut. Pemeriksaan berlanjut, penyidik dalami aliran dana. Menurut Anang, penyidik Jampitsus kini fokus mendalami jejak aliran dana dari wajib pajak kepada para oknum pegawai DJP. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa dokumen fisik, rekam transaksi elektronik, serta dokumen yang ditemukan dalam penggeledahan. Penyidik juga tengah memeriksa struktur internal dan mekanisme kerja sejumlah kantor pajak yang diduga menjadi lokasi terjadinya kong kali kong. Dengan demikian, perkara ini tidak hanya berhenti pada individu saja, tetapi juga berpotensi menyentuh aspek tata kelola institusional. Dalam beberapa kesempatan, Kejagung menegaskan bahwa penyidikan ini ditujukan untuk memperbaiki sistem perpajakan, terutama dalam hal integritas aparatur dan transparansi prosedur. Konteks lebih luas, kasus pajak kembali jadi sorotan. Kasus dugaan korupsi di sektor perpajakan bukanlah hal baru di Indonesia. Dalam 1 dekade terakhir, sejumlah penyidik KPK dan Kejagung pernah menangani kasus serupa yang melibatkan pegawai pajak dan wajib pajak besar. Pengungkapan kasus terbaru ini kembali menempatkan pengawasan terhadap DJP sebagai isu publik yang penting. Sektor pajak merupakan salah satu pilar penerimaan negara, sehingga integritasnya sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Meski demikian, Kejagung menegaskan bahwa kasus ini tidak serta-merta menggambarkan keseluruhan kinerja instansi pajak. Mereka menyebut penyidikan bertujuan memastikan bahwa pelanggaran tidak meluas dan bisa ditangani secara hukum. Menunggu tersangka.
Hingga berita ini diturunkan, Kejagung belum mengumumkan penetapan tersangka. Anang menyebut penyidik masih mengumpulkan bukti dan akan mengumumkan perkembangan lebih lanjut setelah hasil gelar perkara selesai. Semua masih proses. Kami akan sampaikan jika sudah ada penetapan status, katanya. Dengan penggeledahan 8 lokasi dan penyitaan barang bukti yang cukup signifikan, penyidikan kasus korupsi pembayaran pajak periode 2016-2020 diperkirakan bergerak menuju fase yang lebih terang. Masyarakat kini menunggu langkah lanjutan Kejagung dalam mengusut dugaan praktik ilegal yang berpotensi menggerogoti penerimaan negara tersebut.